Persaingan menuju gelar juara Proliga 2025 memasuki babak krusial. Final Four akan digelar mulai 17 April 2025. Kediri menjadi seri pembuka dari fase 4 besar yang mempertemukan tim-tim elit voli Indonesia. Dari sektor putra, tim yang lolos adalah Jakarta Love Ani, Bayangkara Presisi, Palembang Ban Sumsel Bubble, dan Surabaya Samator. Masuk ke babak final Four ini, pertandingan dipastikan akan semakin seru. Pasalnya sejumlah tim melakukan perombakan. Ada beberapa pemain yang dicoret dan mendatangkan pemain baru baik pemain lokal maupun pemain asing. Dan berikut ini update transfer pemain tim putra menjelang babak final Four. Surabaya Samator. Meski mendapat predikat sebagai klub bola voli tersukses di Indonesia, namun pada babak final Four Proliga 2025 ini, Samator dinilai menjadi tim terlemah. Pasalnya saat ini mereka banyak mengandalkan pemain-pemain muda. Ditambah lagi dengan performa pemain asing asal Kuba Yaisel Punales yang jauh dari harapan publik. Alhasil pemain tersebut telah dicoret dan kini hanya menyisakan sang setter Livan Taboada. Nampaknya di babak final Four ini mereka tidak merekrut pemain asing untuk menggantikan Punales. Namun, kabar baiknya Surabaya Samator akan diperkuat oleh pemain muda Luffy Febrian Nugraha. Seperti yang kita tahu, Luffy baru saja bermain di Kamboja. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu membawa timnya bodyguard headquarter juara di Liga Kamboja. Tak cuma itu saja, ia pun pulang dengan 2 penghargaan dari Techo Volleyball Cambodia League, yakni sebagai outside hitter terbaik dan menjadi MVP di turnamen tersebut. Luffy Febrian sepertinya bakal menjadi satu-satunya pemain tambahan Surabaya Samator di babak final Four. Hal itu juga diungkapkan oleh sang manajer. Menurutnya Samator saat ini berkomitmen untuk memaksimalkan atlet binaan agar bisa berproses lebih baik lagi. Secara statistik, hanya ada 3 pemain dalam skuad Samator yang lahir sebelum tahun 2000, yakni Hendrik Agel, Januar Sandro, dan Livan Taboada Diaz. Palembang Ban Sumsel Bubble. Palembang Ban Sumsel Bubble kembali membuat kejutan. Jika musim lalu cukup sukses dengan rekrutan 2 pemain asingnya Armin dan Mohamed Al-Hajdadi, di babak final Four ini kembali membuat gebrakan. Palembang Ban Sumsel Bubble baru saja mendatangkan outside hitter timnas Kroasia Marko Sedlacek. Bukan sembarang pemain, Marko Sedlacek sebelumnya bermain di Serie A Italia bersama Padova. Bahkan ia tercatat mendapatkan 3 penghargaan individu, yakni sebagai Best Receiver, Best Attackers, dan Best Scorers. Marko Sedlacek merupakan pemain berkewarganegaraan Kroasia yang lahir pada 29 Juli 1996. Ia memiliki tinggi 202 cm dengan jangkauan spike mencapai 340 cm. Pengalamannya bermain di Eropa sudah melalang buana. Mulai dari Liga Prancis bersama Rennes Volley 35, kemudian pernah bermain bersama Vero Volley Monza di Liga Italia, bahkan pada musim 2021-2022 lalu, ia memperkuat tim kenamaan asal Turki Galatasaray HDI Istanbul. Sebelum hijrah ke Palembang Ban Sumsel, ia memperkuat Sonepar Padova di Superlega Italia. Umurnya yang masih muda, yakni 28 tahun dan sudah memiliki jam terbang tinggi di Liga Voli Top Eropa, Marko Sedlacek bakal menjadi ancaman serius bagi Bayangkara Presisi maupun Lavani yang difavoritkan juara. Palembang Ban Sumsel Bubble bahkan memiliki target prestasi terbaik di gelaran Proliga 2025. Di putaran kedua lalu, mereka juga telah mendatangkan opposite hitter asal Kanada yang tak kalah hebatnya. Dia adalah Bradley Gunter yang sebelumnya bermain di Liga Turki bersama Istanbul Gençlikspor. Di kasta tertinggi Liga Voli Turki tersebut, ia menjadi pencetak poin terbanyak ke-6 dengan torehan 343 poin. Bradley Gunter sendiri merupakan pemain kelahiran Kanada pada 5 Desember 1993. Ia memiliki tinggi 200 cm dengan dominan tangan kiri sebagai serangan. Ia juga pernah menyabet penghargaan Best Scorer di Turkish Cup pada musim 2023-2024. Sementara itu untuk 1 pemain asingnya lainnya yang memperkuat dari putaran 1, yakni Mihailo Stankovic, telah resmi dicoret dari skuad Palembang Ban Sumsel Bubble. Jakarta Bayangkara Presisi.
satu tim favorit juara yakni Jakarta Bayangkara Presisi kembali diperkuat oleh setter timnas Nizar Zulfikar. Di putaran regular, Nizar memang tidak bisa tampil bersama Jakarta Bayangkara karena bermain di Liga Thailand bersama Diamond Food Fine Chef Samut Sakorn. Meski sudah tidak muda lagi, namun tentu pengalaman Nizar sangat dibutuhkan oleh Jakarta Bayangkara untuk menghadapi Final Four yang semakin ketat. Sementara itu untuk pemain asing, Bayangkara masih mengandalkan opposite asal Iran, Saber Kazemi, sedangkan untuk satu slot pemain asing lagi belum diumumkan. Nama Leonardo Leva Martinez atau yang akrab disapa Leo dikaitkan dengan klub milik institusi Polri tersebut. Leo sendiri sebelumnya memperkuat Hyundai Capital Skywalkers di Liga Voli Korea. Kans Leo gabung JBP terbuka lebar mengingat dia tidak dipanggil memperkuat timnas voli putra Kuba di VNL 2025 Mei mendatang. Selain itu, kompetisi Liga Voli Putra Korea juga sudah berakhir di mana Hyundai Capital keluar sebagai juara dan Leo terpilih sebagai MVP di final. Hyundai Capital sendiri musim ini tampil gacor dengan meraih treble. Selain juara babak championship, Leo dan kawan-kawan juga menyabet juara babak reguler dan kampiun KOFO Cup 2024. Leonardo Leva Martinez merupakan pemain asal Kuba yang lahir pada 23 Maret 1990. Ia memiliki tinggi 207 cm dengan jangkauan spike 375 cm. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini memang lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya di kawasan Asia utamanya di Liga Korea Selatan dan juga Liga Cina. Selain itu, ia juga pernah memperkuat tim Turki Ziraat Bankasi pada medio 2015-2016 silam. Berstatus sebagai juara bertahan, tentu Jakarta Bayangkara Presisi memiliki ambisi untuk mempertahankan gelar tersebut. Mampukah tim racikan Reydel Toiran ini kembali merebut juara di gelaran Proliga 2025? Jakarta Lavani Livin Transmedia. Jakarta Lavani Livin Transmedia menorehkan catatan impresif selama perjalanan menuju babak final for Proliga 2025. Jakarta Lavani pun menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan selama babak reguler. Lavani memenangi 5 pertandingan dengan hasil sempurna 3-0. Hanya sekali Lavani susah payah memenangi laga, yakni ketika menghadapi Palembang Ban Sumsel Bubble pada pekan ke-6. Dalam laga itu, tim milik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini harus menempuh 5 set untuk bisa meraih kemenangan. Hal itu tak lepas dari para pemain-pemain Lavani yang sudah nyetel karena tak banyak perubahan dari musim lalu. Kehadiran Taylor Sander, mantan kapten timnas voli Amerika memberikan tambahan kekuatan baik dari segi penyerangan maupun pertahanan. Meski sudah tak muda lagi, namun Taylor benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pevoli dunia. Penampilan Bae Arnes Arabi yang kian matang juga menjadi daya dobrak tersendiri. Kombinasi pemain muda dan pemain-pemain yang syarat akan pengalaman, menjadikan Lavani sebagai kandidat kuat juara Proliga 2025. Oleh karenanya, di Final Four ini tidak ada perombakan skuad yang dilakukan oleh Lavani. Mereka masih mengandalkan pemain-pemain di babak reguler.